Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Pencuri beraksi di gudang beras Kelurahan Mandala, Merauke, ratusan karung beras hilang. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi di Merauke melonjak. Keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga berujuk rasa di Mapolda Papua, desak polisi tangkap Bupati Waropen. Keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga, GR, mendatangi Mapolda Papua pada hari Selasa. Kedatangan puluhan keluarga GR untuk menuntut polisi menahan Bupati Waropen yang juga calon wakil gubernur Papua berinisial YB. Dengan membawa spanduk dan pamflet, keluarga GR mendesak Polda Papua segera menetapkan YB tersangka. Harus ditahan segera. Dia harus ditahan segera. Kalau dia tidak ditahan, nanti ada masalah lain di luar. Bahaya akan menjadi besar. Tahapan-tahapan tuh ada. Jadi kita tidak bisa karena ini masih belum selesai masalah pemilu pilkada, nanti jangan sampai polisi dibilangin bahwa polisi itu mau ngejep yang lain. Artinya ini sudah ada proses. Pasti kalau memang itu terbukti dan sudah ada buktinya, pasti akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. GR, istri Bupati Waropen, melaporkan suaminya YB ke Mapolda Papua pada 6 Desember 2024. Peristiwa penganiayaan dan asusila terjadi di salah satu hotel di Kabupaten Kepulauan Yapen pada 1 Desember lalu. Selain dianiaya, korban juga dipaksa melakukan hubungan seksual bertiga dengan kakak kandungnya, serta dicekoki minuman keras. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Bupati di Merauke, Papua Selatan sudah selesai. Saat ini KPU Merauke masih menunggu proses sidang di Mahkamah Konstitusi dalam kasus keberatan para paslon. KPU Merauke telah mendapatkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan partisipasi pemilih tahun ini hanya 60% dari daftar pemilih tetap. KPU juga membandingkan partisipasi pemilih saat Pileg dan Pilkada menurun drastis. Namun di beberapa distrik yang melakukan pleno kita lihat memang ada sedikit penurunan dalam proses partisipasi. Analisa dari KPU sendiri kira-kira apa penyebabnya sampai ada banyak faktor ya, ada banyak faktor itu terkait dengan pemilih kami ini kan pengguna data sebenarnya, bahwa ada pemilih-pemilih yang pindah domisili atau penduduk yang pindah domisili, namun tidak diikuti dengan melakukan pindah domisili sesuai dengan administrasi kependudukan. Hal ini menyulitkan kepada kami sebagai penyelenggara karena ketika petugas kami mendatangi pemilih tersebut, pastinya tidak ditemukan, namun kami tidak bisa melakukan pencoretan dalam data pemilih karena menghilangkan hak pilih orang ini kan dipidana. Salah satu faktor warga tidak memilih saat pilkada yaitu tidak menerima undangan atau C6. Undangan harusnya sudah diberikan ke masing-masing pemilih H-3 sebelum waktu pencoblosan. KPU Merauke akan mengevaluasi petugas di lapangan di berbagai tingkatan hingga ke depan partisipasi pemilih dapat meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Calon Gubernur Papua nomor urut 2 Matius Fakhiri meminta pendukungnya tetap menjaga kedamaian dan keamanan pasca rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Matius meminta pendukungnya tenang karena saat ini tim hukum Mario sedang mengkaji seluruh proses dan tahapan untuk selanjutnya menentukan langkah hukum selanjutnya. Perjuangan yang telah kita lakukan ini harus kita syukuri bahwa kita bisa melakukan dengan santun, damai, dan saya berharap kita terus menjaga ketentraman dan kedamaian.
langkah-langkah selanjutnya daripada perjuangan yang sudah kita lakukan bersama, tentunya marilah kita biarkan ke tim hukum yang akan menyiapkan segala sesuatu untuk berjuang di langkah berikutnya. Semua teman-teman, saudara-saudara saya minta untuk terus tenang, tetap jaga kebersamaan, jaga kedamaian. Saya berpesan, kita semua telah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Berarti kita sudah harus mempersiapkan untuk Natal, kelahiran Yesus Kristus. Sehingga mari kita menjaga suasana damai Natal ini, supaya tanah Papua terus melahirkan kedamaian-kedamaian. Biarlah pemilu kada yang sudah berlalu kita tinggalkan, mari kita bangun kebersamaan, jaga toleransi, supaya kita song-song bersama Natal di 2024 ini dengan baik, dan nantinya menuju tahun baru 2025. Sabtu lalu, KPU Papua resmi menetapkan perolehan suara kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Papua. Dari hasil rekapitulasi KPU Papua, pasangan Ben Hur Tomimano dan Yeremias Bisai memperoleh suara terbanyak 269.970 suara. Sedangkan pasangan Matius Fakhiri Aryo Kurumaropen memperoleh 262.777 suara. KPU memberikan waktu kepada paslon yang keberatan dengan hasil rekapitulasi untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi 3 hari sejak penetapan hasil rekapitulasi dilakukan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.